Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lija Oktia. Yuk belajar bersama. Di video kali ini saya akan mengajak adik-adik dan teman-teman semua untuk berlatih soal fisika yang biasanya soal ini sering keluar di tes CPNS. Soal apakah itu? Nah, di sini yang akan kita bahas pada video kali ini adalah soal fisika yang biasanya waktu berpapasan kemudian waktu menyusul. Nah, itu kan seringkali ditanyakan ya. Kita langsung masuk ke soal saja supaya teman-teman dan adik-adik juga lebih mudah untuk memahaminya. Di sini sudah terpampang soal yang pertama. Dodi mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya yang bernama Amar dengan jarak tempuh 10 km. Dari arah yang berlawanan, Amar mengendarai sepeda menuju rumah Dodi. Kecepatan Dodi dan Amar berturut-turut adalah 18 km per jam dan 12 km per jam. Jika keduanya sama-sama berangkat pada pukul 9, maka mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Nah, di sini kan yang harus kita bawahi dari soal ini adalah ini. Kalimat yang terakhir, jika keduanya sama-sama berangkat pada pukul 9. Karena ketika ada soal yang ditanyakan adalah waktu berpapasan, biasanya di sini ada dua macam. Waktu berpapasan dengan keberangkatan yang sama dan waktu berpapasan dengan keberangkatan dalam jangka waktu yang berbeda. Di soal yang pertama ini yang ditanyakan adalah waktu berpapasan ketika kedua orang ini berangkat dalam waktu yang sama. Rumusnya apa? Nah, di sini rumusnya adalah waktu berpapasan, kita bisa tulis saja ya. WB. WB sama dengan jarak total dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Jarak totalnya berapa? Jarak totalnya di sini 10 km. Jadi langsung ditulis 10 kemudian dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Berarti di sini kecepatan 1 ini adalah kecepatannya Dodi, kemudian kecepatan 2 adalah kecepatan Amar. Ini kecepatan 1 18 km per jam. Kecepatan 2 12 km per jam. Langsung kita masukkan 18 ditambah 2 Kita lanjut ke sini ya. WB sama dengan 10 dibagi 30. Ini kan sama saja dengan 1/3. Ini kan masih dalam satuan jam. 1/3 jam. Kalau ini mau kita tambahkan ke 9 kan rumit ya. Jadi 1/3 jam ini harus kita ubah dulu ke menit. Caranya bagaimana? Tinggal kita kalikan saja. 1/3 kali 60. Karena 1 jam itu kan ada 60 menit. Berarti 1/3-nya kita kali 60 berapa hasilnya? Kita bisa sederhanakan ya dari perkalian ini 20 dibagi 3. Kemudian 3 dibagi 3 1. Jadi hasilnya adalah 20 menit. Jadi mereka berpapasan pada pukul berapa? Ini berpapasannya berarti kan pukul 9 ditambah 20, 0,20. Jadi 9 20 menit. Pada pukul 9 lebih 20 menit. Ini adalah hasilnya. Jadi Dodi dan Amar berpapasan pada pukul 9 lebih 20 menit. Oke, langsung lanjut ke soal yang kedua. Di sini, Dodi mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya yang bernama Amar dengan jarak tempuh 18 km. Dari arah yang berlawanan, Amar mengendarai sepeda menuju rumah Dodi. Kecepatan Dodi dan Amar ini berturut-turut adalah
16 km per jam dan 12 km per jam. Jika Dodi berangkat pada pukul 8 dan Amar berangkat pada pukul 8 lebih 15 menit, maka mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Nah, yang membedakan soal yang pertama tadi dengan soal kedua ini adalah di waktu keberangkatan ya, di kalimat terakhir juga. Di sini kan waktu keberangkatannya tidak sama ya. Dodi ini berangkat lebih dahulu dibanding Amar dengan selisih waktu 15 menit. Rumusnya bagaimana? Berarti di sini waktu berpapasan rumusnya WB sama dengan jarak total dikurangi selisih jarak. Jarak gitu aja ya, kita singkat biar tidak terlalu panjang. Kemudian dibagi berapa? Sama saja kalau untuk pembaginya adalah kecepatan 1 dibagi kecepatan 2. Nah, yang harus kita cari terlebih dahulu ini adalah selisih jaraknya. Selisih jaraknya yang ini kita cari terlebih dahulu. Selisih jaraknya, bagaimana cara mencari selisih jarak? Selisih jarak. Cara mencari selisih jarak, ini kan tadi yang dari soal yang berangkat terlebih dahulu adalah Dodi ya. Dodi berangkat 15 menit lebih awal dibanding Amar. Kalau kita masih mengingat rumus jarak ya, rumus jarak dan menggunakan skema segitiga istimewa seperti ini. Rumus Jokowi, J, kemudian ini adalah K, ini W. Berarti kan jarak rumusnya adalah kecepatan dibagi waktu. Kecepatannya berapa? Berarti ini kecepatan siapa? Kecepatannya Dodi. Kecepatannya Dodi adalah 16 km per jam. Kita tulis 16, kemudian waktunya berapa? Selisih waktunya kan 15 menit. Tapi ini harus kita ubah dulu ke dalam satuan jam. Berarti 15 per 60. 15 per 60. 15 dan 60 ini kan bisa kita sederhanakan ke dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Berapa kira-kira dibuat berapa? 15 dibagi 15, kemudian 60 dibagi 15 kan juga bisa. Berarti ini yang atas kita bagi 15 hasilnya 1, yang bawah kita bagi 15 juga hasilnya adalah 4. Jadi 16 dikali 1 per 4. Ini bisa kita sederhanakan lagi. 16 dibagi 4 kan bisa 16 dibagi 4. Ini hasilnya 4, kemudian ini 1. Berarti di sini jaraknya 4 km. Kita sudah memperoleh selisih jaraknya. Selisih jaraknya adalah 4 km. Kalau sudah ketemu selisih jarak, berarti kita bisa langsung masuk ke rumus waktu berpapasan. Nah, sekalian kita ingat-ingat berapa ini? Jarak tempuhnya kan 18 km. Kemudian kecepatan 1 dan kecepatan 2 kan 16 dan 12. Berarti kita langsung masuk ke rumus waktu berpapasan. Waktu berpapasan tadi berarti berapa? WB sama dengan 18. 18 kan jarak total dikurangi selisih jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 kan 16 ditambah 12. 14 dibagi 28. Hasilnya adalah 1/2. 1/2 jam. 1/2 jam ini sama saja dengan berapa menit? 1/2 kali 60 menit. Hasilnya adalah berapa? Ini disederhanakan 1, ini 30. Berarti 30 menit. Kemudian 30 menit ini kita tambahkan ke waktu keberangkatan yang
terakhir ya, keberangkatan si Ahmad 8.15 menit. Maka langsung kita jumlah di sini ya. 8 15 ditambah 30 menit. Berarti 8.45. Nah, mereka akan berpapasan pada pukul 8:45 menit. Bisa ya dipahami? Ini tadi kan soal pertama waktu berpapasan dengan keberangkatan yang sama. Kemudian soal yang kedua waktu berpapasan dengan keberangkatan yang berbeda. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, kalau di soal yang ketiga ini yang ditanyakan adalah waktu menyusul. Soalnya adalah ada 2 bus yang akan sama-sama menuju kota Bandung. Sebut saja bus A dan bus B. Kedua bus tersebut akan melalui rute yang sama. Bus A berangkat dari terminal Yogyakarta dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan bus B juga berangkat dari Yogyakarta dengan kecepatan 75 km per jam. Jika bus A berangkat pada pukul 13 dan bus B berangkat pada pukul 15:30 menit, maka bus B dapat menyusul bus A pada pukul berapa? Ini kan yang ditanyakan waktu menyusul. Waktu menyusul, maka rumusnya kita tulis saja seperti ini, WM. WM ini maksudnya adalah waktu menyusul. Waktu menyusul, selisih jarak dibagi kecepatan kedua dikurangi kecepatan yang pertama. Ini maksudnya berarti kecepatan bus yang B dikurangi kecepatan bus yang A. Nah, ini kan keberangkatannya juga waktunya berbeda ya, maka kita cari dulu selisih waktu keberangkatan dulu. Selisih waktunya berapa? Selisih waktunya tinggal kita kurangkan. 15:30 dikurangi 13. Berapa? 2:30 atau 2,5 jam. Maka ini selisih jaraknya berapa? Selisih jaraknya sama ya, jarak rumusnya kan kecepatan dikali waktu. K-nya ini K mana yang dimaksud? K yang dimaksud ini adalah K A-nya, K kecepatan bus A, kemudian dikalikan dengan selisih waktunya ini. Kita tulis saja W ya, KA dikali W sama dengan berapa? KA dikali W, KA-nya kecepatan bus A-nya kan 60 dikali 2,5 jam ya, 2,5 jam sama dengan berapa? 60 dikali 2,5, 60 kali 2 120, kemudian ditambah 60 kali setengah, jadi hasilnya adalah 150. Satuan jarak apa? Satuan jarak adalah kilometer. Jadi ini selisih jarak antara bus A dan bus B ini adalah 150 kilometer. Kalau sudah seperti ini, kita akan bisa langsung masuk ke rumus yang ini ya. Rumus waktu menyusul ini, karena kita selisih jaraknya pun sudah menemukan 150, kemudian kecepatan bus 2-nya 75 km, kecepatan bus yang A-nya 60 km. Berarti nanti kita tulis saja di sini ya, WM sama dengan selisih jaraknya 150 dibagi 75 dikurangi 60. 75 dikurangi 60 sama saja dengan 150
dibagi 75 dikurangi 60, 15. Berapa ya hasilnya ini? 150 dibagi 15? 10 ya. 10 satuannya apa? Satuannya adalah jam. Nah, berarti kan WM-nya 10 jam. WM sama dengan 10 jam. Maka pukul berpapasan antara bis A dan bis B ini diperoleh dengan menambahkan waktu keberangkatan bus B ditambah waktu menyusul yang 10 jam ini. Tadi kan di soal bis B ini berangkat pada pukul 15.30. Kita tulis berarti 15.30 ditambah 10 jam. Hasilnya kan 25.30. Sementara dalam satu hari itu ada 24 jam. Jadi yang 25.30 ini harus kita kurangi dengan 24. 25.30 dikurangi 24 sama dengan 1 jam 30 menit. Jadi bis B ini dapat menyusul bis A pada pukul 1.30 keesokan harinya. Jawabannya adalah 1.30 yang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Semangat!